Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau memiliki sikap-sikap akuntabilitas yang diantaranya adalah: yang pertama, bekerja keras dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, beliau selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, meskipun mempunyai jabatan yang tinggi, Bung Hatta tidak pernah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, memperlakukan masyarakat secara adil dan tidak pilih-pilih. Yang kelima, mempunyai etos kerja yang tinggi, semangat, berani dan mengambil keputusan, dan rela berkorban. Yang keenam, sangat berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya. Kita sebagai CASN atau sebagai generasi penerus bangsa harus meneladani sikap-sikap akuntabilitas yang dimiliki oleh Muhammad Hatta. Bentuk semangat dan komitmen sejarah perjuangan Muhammad Hatta adalah jiwa nasionalisme dan patriotismenya tampak dalam sejarah perjuangannya untuk bangsa Indonesia. Antara lain diwujudkan dalam bentuk perjuangannya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat perjuangan Muhammad Hatta juga merupakan sebuah bentuk komitmen dan semangat yang lahir dari nilai-nilai berikut ini. Antara lain, cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan, jiwa toleran atau tenggang rasa antar suku, agama, bangsa, dan antar golongan, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Muhammad Hatta adalah seorang yang amat terkenal jujur sampai ke negeri Belanda. Karena kejujurannya, beberapa kali dalam organisasi, ia dipercaya oleh rekan-rekannya sebagai ketua dan bahkan sebagai bendahara organisasi. Posisinya sebagai bendahara Jong Sumatera Nenbon di Padang dan Jakarta membawa untung bagi organisasi tersebut. Adapun ketika beliau di Belanda, ia masuk Indisvereniging, yaitu perkumpulan pergerakan kemerdekaan yang ada di Eropa, yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tidak lama setelah itu, ia pun dipercayai menjadi bendahara Indisvereniging beberapa kali, kemudian menjadi ketua Perhimpunan Indonesia periode 1926 sampai 1931. Dari kejadian contoh di atas adalah salah satu sikap Bung Hatta dalam beretika yang sesuai dengan nilai etika publik, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Muhammad Hatta adalah seorang yang sangat berkomitmen kepada bangsa Indonesia. Ada banyak hal komitmen Muhammad Hatta terhadap Indonesia. Salah satu contoh komitmen Muhammad Hatta yaitu tentang membangun perekonomian rakyat Indonesia. Muhammad Hatta adalah seorang negarawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual di awal-awal kemerdekaan. Salah satunya adalah gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Bung Hatta membangun pula bahwa di dalam membangun perekonomian nasional terus-menerus doktrin demokrasi ekonomis bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Kemakmuran adalah bagi semua orang produksi yang dikerjakan oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau pemikiran anggota-anggota masyarakat. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik perekonomian yang memusatkan pembangunan pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara. Saya akan menjelaskan nilai anti korupsi pada tokoh Muhammad Hatta. Beliau adalah salah satu tokoh pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau menjabat sebagai wakil presiden pertama RI bersama Insinyur Soekarno sebagai presiden. Salah satu implementasi dari anti korupsi pada sikap dan perilaku beliau yaitu pada tahun 1970 Hatta berkunjung ke Tanah Merah Irian Jaya.
Namun saat itu Hatta sudah menjadi mantan pejabat negara, namun masih diperlakukan layaknya pejabat tinggi negara. Setibanya di Irian, yang sekarang kita kenal Papua, seseorang menyodorkan sebuah amplop tebal berisi uang saku. Hatta sontak menolaknya. Bagi dia, sudah mendapatkan fasilitas untuk bisa berkunjung ke daerah tersebut sudah lebih dari cukup dan patut disyukuri. Lalu beliau berkata, "Maaf saudara, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima, kembalikan." Sekretaris pribadi Hatta yang sudah bekerja puluhan tahun pada beliau yaitu Iding Wangsa Wijaya menulis kejadian tersebut di dalam buku yang berjudul Mengenang Bung Hatta. Iding Wangsa Wijaya juga menulis bahwa dirinya pernah mendapat teguran dari Hatta karena menggunakan 3 lembar uang dari kantor sekretariat wakil presiden. Ia dipersalahkan karena menggunakan aset negara untuk membalas surat yang bersifat pribadi. Hatta kemudian mengganti dengan uang pribadinya. Sekian nilai-nilai aneka dari tokoh Muhammad Hatta yang patut kita contoh dan implementasikan agar tercipta ASN yang profesional. Terima kasih.